Sistem perbudakan itu sudah berjalan ribuan tahun. Pada penasaran nggak gimana sistem yang dulunya mengakar kuat di masyarakat ini bisa berakhir? Dan sekarang kita tidak lagi melihat praktik ini dalam keseharian kita. Perbudakan ini sudah ada sejak awal peradaban manusia. Perbudakan termasuk salah satu sistem sosial yang mengakar kuat di masyarakat. Sampai-sampai dalam setiap peradaban kita bakal melihat praktik perbudakan ini selalu ada dan menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Sekalipun kita melihat dari sisi moral nggak ada yang bisa dibenarkan ya dalam praktik perbudakan ini. Karena bisa-bisanya manusia dirampas kemerdekaan dan kebebasannya dan dijadikan layaknya barang yang siap dijual kapan aja dan hidup hanya untuk melayani tuannya. Praktik perbudakan ini sudah tercatat sejak peradaban Mesopotamia sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Meskipun peradaban datang silih berganti, namun praktik ini tetap bertahan. Entah itu di peradaban Mesir kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, peradaban Persia, peradaban Islam, peradaban dinasti China, dimanapun di seluruh dunia praktik ini selalu ditemukan. Mirisnya lagi, status budak itu diasosiasikan dengan ras tertentu. Biasanya mereka yang berasal dari ras negro yang berkulit hitam. Memasuki era industri, sistem perbudakan ini masih berjalan, namun sudah mulai muncul tuh suara-suara yang menentang praktik ini. Di Inggris sekitar tahun 1780-an muncul gerakan anti perbudakan yang diinisiasi oleh politisi Inggris bernama William Wilberforce. Kampanye ini didasari atas keyakinan agama Wilberforce yang menganggap perbudakan itu adalah tindakan tercela dan kejahatan bagi status alamiah manusia. Di Amerika Serikat juga muncul gerakan serupa sekitar tahun yang sama, yaitu dari komunitas Quaker. Mereka adalah salah satu komunitas dalam agama Kristen Protestan yang percaya bahwa perbudakan adalah sistem yang tidak beradab. Mereka memulai pelarangan kepemilikan budak di dalam komunitas mereka sendiri. Lalu mereka juga aktif mengajukan petisi dan protes ke Kongres Amerika untuk menghentikan sistem perbudakan. Sejak gerakan anti perbudakan ini makin kencang, pemerintah Inggris dan juga Amerika akhirnya sepakat tuh mengeluarkan undang-undang yang melarang perbudakan. Dengan cepat, aturan ini pun diikuti oleh negara-negara lain di dunia. Ini wajar mengingat Inggris dan Amerika adalah negara adidaya dan aturan yang mereka buat menjadi standar bagi dunia. Zaman terus berlanjut hingga pada akhirnya di tahun 1948 lewat deklarasi HAM PBB, dunia melarang penuh sistem perbudakan. Praktik perbudakan sebenarnya masih ditemukan di negara-negara Arab sampai tahun 1970-an. Namun setelah itu dan sampai saat ini, sistem yang sudah berlaku ribuan tahun ini akhirnya benar-benar berhenti. Sekarang kita tidak lagi menemukan ada orang yang dijadikan budak dan semua orang sekarang sudah berstatus setara.